Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tori Ramdhani. Di sini saya akan membahas hubungan penyakit mata dengan lemak. Pengertian lemak. Lemak adalah senyawa molekul besar dan terbentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi. Lemak disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, gliserol dan asam lemak. Gliserol adalah sejenis alkohol yang memiliki 3 karbon yang masing-masing mengandung sebuah gugus hidroksil. Asam lemak memiliki kerangka karbon yang panjang, umumnya 16-18 atom karbon panjangnya. Salah satu ujung asam lemak itu adalah kepala, yang terdiri atas suatu gugus karboksil. Gugus fungsional yang menyebabkan molekul ini disebut asam lemak. Yang berkaitan dengan gugus karboksil itu adalah hidrokarbon panjang yang disebut ekor. Fungsi lemak: 1. Menyediakan energi. Sebagai salah satu zat gizi makro, lemak juga menyediakan energi agar Anda dapat menjalankan aktivitas. Bahkan lemak memberikan kalori sebesar 9 kilokalori per 1 gram. Jumlah ini lebih penting dibandingkan karbohidrat dan protein yang sama-sama memberikan 4 kilokalori per gram. Lemak yang berlebihan akan tersimpan di dalam jaringan lemak tubuh. Apabila tubuh membutuhkan energi, asam lemak pun akan dilepaskan. Yang kedua, menyusun struktur dan komponen sel. Sebagian besar membran sel tersusun dari fosfolipid, trigliserida, dan kolesterol. Membran ini memisahkan bagian dalam sel dengan area di luarnya. Selain itu, membran sel juga mengendalikan pergerakan zat ke dalam dan keluar sel. Panjang dan kejenuhan asam lemak dari fosfolipid dan trigliserida mempengaruhi penyusunan membran serta kemampuan mengalir membran. Membran sel akan lebih fleksibel apabila asam lemak semakin pendek dan semakin tidak jenuh. Kelenturan tersebut juga berpengaruh dalam berbagai proses internal tubuh seperti endositosis, pemindahan molekul ke dalam sel. Sebanyak 60% otak manusia juga tersusun oleh lemak. Begitu pula dengan retina mata yang memiliki konsentrasi asam lemak docosahexaenoic acid atau DHA. Mengangkut vitamin. Berbagai vitamin yang Anda konsumsi dari buah dan sayuran tidak akan bisa diserap tubuh jika bukan karena fungsi lemak. Sebab lemak berperan dalam pengangkutan vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak serta membantu proses penyerapan di dalam usus. Mengkonsumsi makanan bervitamin yang juga mengandung lemak sehat dapat mengoptimalkan absorpsi zat gizi mikro tersebut. Ketiga, memulihkan luka dan peradangan. Tubuh memerlukan asam lemak tak jenuh linoleic acid (ALA) dan alpha-linoleic acid (ALA) yang berperan dalam pemulihan peradangan, penyembuhan luka, dan pembekuan darah. Bentuk asam lemak yang lebih panjang seperti DHA dan EPA sebenarnya juga bisa diubah dari ALA dan LA. Namun pengubahan asam lemak tersebut bisa dikatakan terbatas, sehingga mengonsumsi dari makanan sehat sangat disarankan. International Journal of Ophthalmology tahun 2013. Uji coba terkontrol secara acak dari asam lemak omega 3 pada sindrom mata kering. DES adalah masalah umum di seluruh dunia dan dapat mengurangi efisiensi kerja seseorang. Mata kering karena itu sering menjadi alasan pasien datang ke klinik perawatan mata. Keluhan umum pasien terkait mata kering antara lain penglihatan berkurang, kesulitan membaca, kesulitan mengemudi di malam hari, dan kesulitan melakukan pekerjaan komputer.
Suplementasi air mata buatan adalah terapi yang paling umum untuk mata kering. Namun, air mata buatan yang hanya memberikan bantuan gejala sementara dan tidak lengkap dan mungkin tidak membalikan perubahan metaplastik. Oleh karena itu, DES telah menjadi subjek penelitian yang penting dan menarik selama beberapa dekade terakhir. Regimen terapeutik seperti ekstraseluler, uridine, trifosfat, hormon androgen, dan penggantian air mata yang mengandung bentuk rekombinan dari faktor pertumbuhan sitokin saat ini sedang dievaluasi. Asam eicosapentaenoic atau EFA dan docosahexaenoic acid atau DHA dan alpha-linoleic acid atau ALA adalah 3 asam lemak omega yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh dan harus ditambahkan dalam makanan. EPA dan DHA memodulasi metabolisme prostaglandin menuju sintesis prostaglandin antiinflamasi karena penghambatan kompetitif jalur asam arachidonat. Peradangan memainkan peran penting dalam DES. Sebagai contoh, meningkatkan konsentrasi sitokin seperti interleukin dan tumor nekrosis faktor alfa telah ditemukan pada lapisan air mata pasien mata kering. Sebuah percobaan prospektif intervensi terkontrol placebo acak tersamar ganda dilakukan di 2 pusat mata rujukan. 264 mata pasien dengan mata kering diacak untuk menerima 1 kapsul 500 mg 2 kali sehari yang mengandung 325 mg EVA dan 175 mg DHA selama 3 bulan. Kelompok omega 3 dibandingkan dengan kelompok pasien yang menerima placebo. Ada 4 kunjungan pasien pada awal bulan kedua dan bulan ketiga. Pada setiap kunjungan dilakukan pencatatan corrected distance visual acuity atau CDFA, pemeriksaan slit lamp, serta evaluasi gejala dan scoring berdasarkan kuesioner. Skor gejala 0-6 ringan, 6-12 sedang, dan 12-18 mata kering parah. Respon terhadap intervensi dipantau oleh tes fungsi air mata rutin seperti tes Schirmer, waktu pemecahan film air mata TBUT, pewarnaan Roche bengal, dan yang paling terkenal sitologi kesan konjungtiva. 65% pasien dalam kelompok omega 3 dan 33% dalam kelompok placebo mengalami perbaikan gejala yang signifikan pada 3 bulan. Ada perubahan signifikan pada nilai tes Schirmer dan nilai TBUT pada kelompok omega 3. Keduanya merupakan perbandingan, namun ada penyimpangan yang lebih besar dalam nilai TBUT pada omega 3 dibandingkan kelompok placebo. Dibandingkan dengan nilai uji Schirmer, rata-rata skor TBUT adalah 2,54 dan 2,34 pada kelompok omega 3 dan 0,13 dan 0,16 pada kelompok placebo. Penurunan rata-rata skor gejala pada kelompok omega 3 adalah 2,2 dan 0,96 dibandingkan dengan 0,48 dan 0,22 pada kelompok placebo. Meskipun skor rata-rata sedikit meningkat, skor Schirmer tidak berkorelasi baik dengan perbaikan gejala. Asam lemak omega 3 memiliki peran pasti untuk sindrom mata kering. Manfaatnya tampak lebih terlihat pada kondisi seperti blefaritis dan penyakit kelenjar mebun. Artikel Nutrition Education Medicine 14 Maret 2020. Asam lemak omega 3 dan kesehatan mata.
opini dan perilaku praktik yang dilaporkan sendiri oleh ahli kacamata di Australia dan Selandia Baru. Diet merupakan faktor gaya hidup utama yang dapat mempengaruhi kesehatan mata. Ada bukti yang menunjukkan bahwa diet kaya asam lemak esensial omega 3 yang diperoleh dari sumber makanan atau suplemen mungkin memiliki manfaat mata. Asam lemak omega 3 disebut esensial karena tidak dapat disintesis di dalam tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Keluarga asam lemak esensial utama lainnya adalah asam lemak omega 6. Asupan makanan seseorang dan keseimbangan asam lemak omega 6 dan omega 3 telah dilaporkan penting untuk mengatur aktivitas vaskular, memediasi fungsi sistem kekebalan dan saraf, dan mempengaruhi keseimbangan mediator sistematik yang diturunkan dari lipid. Asam lemak omega 3 bisa didapatkan dari beberapa sumber. Omega 3 rantai pendek, asam alfa-linoleat atau ALA kebanyakan ditemukan dalam makanan nabati, misalnya biji rami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.